Bab ini Pak Arsoyo sampai Nabi ngendikan, tapi bukan berarti menghalalkan salah, ini hanya ngendikan mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saroko. Itu bukan mengesahkan perilaku buruk, itu bukan. Ada wilayah yang tidak terganggu itu karena wilayah iman, makomnya Islam. Saya kalau nyontohkan itu tidak pidana. Tidak pidana gini Pak Arsoyo, ada nyuwun sewu warga Indonesia korupsi atau nyopet atau maling. Masih warga Indonesia enggak? Warga Indonesia, bahkan ketika di penjara pun dia tetap orang. Tapi kalau dia mengurus paspor, ganti identitas, ganti warga, KTP-nya diganti, paspor diganti, benar-benar enggak warga Indonesia. Sama, orang kok merubah status Allah, tidak mengimani. Allah itu sudah ada. Nah, itu berarti merubah status kehambaan dia, merubah status hambaan dia. Nah, itu baru kafir, karena dia merubah status kehambaan. Tapi kalau baru salah, nyuwun sewu orang Islam, nyuwun sewu ada yang korupsi, ada yang nakal, ya dia tetap Islam, tapi yang jenis ini, jenis ini. Kalau dalam guyonan bapak saya itu orang Islam loro, ono sing umat Islam, ono Islam sing kumat. Nah ini yang yang nomor 2 itu apa? Islam yang kumat, tapi tetap Islam. Tapi yang jenis apa? Kumat. Kumat itu pilintek itu, agak masalah dengan dirinya. Ya clear ya. Nah, supaya Anda nanti kalau baca kata itu di hadis. Ada lagi bukti teori ini benar. Di surat Ahzab kalau nggak salah itu ada ayat gini. Ada yang hafal Quran enggak ini? Dari sekian. Hafal separuh-separuh lah. Coba ngaco-ngaco, yang lamat-lamat lah. Yang hawasi. Coba ngaco aja, lumayan nanti biar cari. Enggak akan saya tes sudah. Siapa Pak Sadili itu? Loh saya di UI itu lama, saya itu seangkatan Pak Arsoyo loh, khidmah UI itu. Ya di Quran kan ada ayat apa? Tsumma aurasnal kitab alladzina astofaina min ibadina. Pertama yang disebut Allah apa? Faminhum zalimul linafsi. Allah itu kitab ini Quran tak wariskan sama orang-orang yang saya pilih. Pertama yang disebut Allah, sebagian mereka tapi ya zalim. Ya. Karena tadi ada zalim yang tidak ganggu iman. Ya tadi misalnya nyuwun sewu, ada copet, ada maling, ada orang-orang yang berbuat buruk. Dalam keyakinan madzhab Ahlussunnah wal Jamaah dia tetap mukmin karena tidak merubah status, apa? Tidak merubah. Kayak tadi orang copet, orang maling, tetap Indonesia enggak? Tetap karena masih ngakui warga negara apa? Ya, tapi kalau dia sudah merubah KTP-nya, paspornya dan benci Indonesia, namanya sudah enggak warga. Nah, kira-kira kafir itu kayak gitu. Dia merubah status dia hamba, jumawa, angkuh, nggak ngaku eksistensi Allah. Itu disebut mulhid atau mungkir. Itu sudah, meskipun dia nggak pernah melakukan dosa-dosa besar, tetap saja nggak Muslim kan? Ya, jadi clear ya. Jadi maknanya takwa sebenarnya maknanya apa? Menjaga. Makanya nanti maknanya proporsional, misalnya ada kata ittaqun nisa, jaga perempuan supaya tidak jadi objek orang-orang nakal, supaya tidak berpikiran nakal, tidak berperilaku nakal. Ittaqun nar juga sama, jaga supaya kamu tidak kena api. Nah, kalau Allah ini kan agak unik, Allah itu zat yang menarik, yang mahbub, yang kita cintai, kemudian disuruh takutlah pada Allah. Masa Allah ketemu Allah takut? Malah kita disuruh fafirru ilallah, mendekat ke Allah kok malah. Nah, takutnya apa? Jangan melakukan sesuatu yang bikin Allah murka. Clear ya. Terus kedua menyangkut asbabun nuzul. Ya ini yang mulai tambah menarik ini ya satu-satu. Asbabun nuzul itu begini. Quran itu punya kata-kata Pak Arsoyo, kata-kata yang umum. Dan itu kalau difahami umum bahaya sekali. Maka dibutuhkan analisis yang bernama asbabun nuzul. Misalnya di Quran ada ayat fa'enama tuwallu fasamma wajhuwa. Qulillahil masyiru wal maghrib misalnya. Itu kalau kita nggak ngerti asbabin nuzul, kamu di mana saja yang penting itu menghadap. Makanya pernah ada aliran sholat 4 rakaat 4 arah. Alasannya Allah itu ada di ya itu. Nah, seperti itu harus otoritatif. Kita harus ngaji kitab namanya asbabin nuzul. Nanti tak tunjukkan kitabnya Pak Fajar. Jadi lafadz yang umum atau frasa atau qodiyah kalau dalam bahasa santri itu tetap harus dianalisis pakai asbabin nuzul. Misalnya tadi fa'ena matuwallu fasamma wajhu. Ada ayat lagi yang lebih ekstrim.
Dan itu melahirkan satu kecelakaan sejarah. Dulu ada ajudannya Umar. Sayyidina Umar punya ajudan namanya Kudamah. Dia solehnya minta ampun. Tapi kalau mau wiridan tuh ngefly dulu. Karena nanti lebih kuat. Nyabu dulu. Terus nyabu wiridan. Terus wiridan nyabu lagi. Wiridan lagi. Dan itu korban memahami ayat. Laisa alal ladina amanu wa amilus solihat junahun fima ta'imu. Tidak masalah orang-orang yang takwa. Apapun yang dimakan. Atas setelah itu takwa lagi. Nah itu kan ayat umum yang seakan-akan maknanya itu boleh. Nah ini saya baca sebelum ya masalah asbabun nuzul. Ini supaya tahqiq saja. Saya percaya sampean percaya saya tapi biar otoritatif ya, biar apa? Otoritatif karena ini ngaji sama ya sama orang yang ya tadilah. Sama Islam beneran ini semua. Bukan Universitas Islam apa? Insya Allah. Kamu sembrono. Kampus-kampusnya sendiri kok di. Istilahnya ikutnya partai itu asbabun nuzul apa? Asbabun nuzul itu masih awal di sini masih awal. Di sini ikutnya nanti tak tunjukkan Pak Fajar. Saya beri contoh ini tak baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sponsornya begini. Kenapa harus ngerti asbabun nuzul? Saya baca dulu ya. I'lam saat terusnya annal lafdhu qad yakunu aman wa yakumud dalil ala takhsisi. Lafadznya itu umum tapi orang tahu bahwa ini maknanya khusus atau kejadiannya khusus. Terus promosinya begini. Al-wuquf alal makna termasuk penting yang ngerti asbabun nuzul kamu tahu yang digedaki wa izalatil iskal dan itu menghilangkan kejanggalan. Di sini diterangkan misalnya wa min dzalika qaulu ta'ala fa inna ma tuwallu fa thamma wajhuh. Fa inna law tarakna wa madlulal lafdzi laqtado annal musalliya la yajibu ali istiqbalul qiblah safaron wala hadaron wa huwa khilaful ijma'. Falamma urifa sababu nuzuliha ulima annaha fi nafilatis safar au fi man shalla bil istihad wa bana lahul khata'u ala ikhtilafir riwayat fi dzalik. Jadi dulu pernah sahabat itu di hutan, misalnya kalau di Indonesia mungkin di atas Merapi gitu, ada sahabat 4, entah 5 gitu. Pak Harsoyo sholat milih kiblat yang beliau ijtihad. Pak Wahid juga gitu, saya gitu, Pak Fajar gitu, Pak Rohidin gitu. Setelah pagi, semuanya ternyata itu nggak ada yang benar. Yang benar pun faktor tepaan. Nah ternyata karena itu ijtihad yang salah dan sudah berusaha ngerti kiblat, dan Allah akhirnya maklumi ya sudah tidak apa-apa, tidak usah ada, lihat kamu juga menghadap kiblat. Nah, fa'ina matuwal itu konteksnya itu, gitu ya, konteksnya itu. Kamu di mana saja menghadap, di situ ada ridho Allah. Jadi tidak ada hubungannya dengan pembolehan orang tanpa apa? Kiblat. Atau kedua, finafilati safar. Nafilati safar itu kalau orang punya hobi sholat. Ini yang nggak kebayang bagi kamu-kamu itu. Muka-muka kayak kamu itu nggak kebayang. Nabi itu saking senengnya sholat, ketika naik unta pun itu ya sholat. Dan nanti kiblatnya ngikuti arah unta atau arah perjalanan. Tapi gak kebayang tuh kalau satu libar gak kebayang. Sholat subuh aja disiram air istrinya. Di kampus ngurusi Islam di rumah, wah. Ngurusi istri aja gak bisa. Ya, jadi seperti itu penentunya adalah asbabin nuzul apa? Penentunya adalah asbabin nuzul. Jadi misalnya diterjemah itu begini. Ya, apa tadi? Fa'ena matwallu fathamma wajhu. Itu kan kesannya tadi. Kesannya itu kayak kita bebas gitu apa? Kayak kita apa? Bebas. Nah, tapi ternyata yang dikehendaki itu adalah kiblat dalam konteks orang tersesat atau orang yang di safar. Ya jelas ya. Jadi ini terus saya baca di kitabnya ini. Fa'ena matwallu fathamma wajhu. Itu konteksnya hanya itu saja. Konteksnya nafilatis safar. Nabi saking senengnya sholat itu adalah sampai ketika naik unta pun inginnya sholat. Tapi untuk sunat tuh ya, jangan untuk fardu ya. Kalau untuk fardu sebagian ulama rata-rata bilang itu iadah. Kalau untuk apa? Fardu. Terus atau orang bingung. Makanya di kitab fikih itu ada bab begini Pak Fajar. Al istihad la yunqadu bil istihad. Itu termasuk contohnya itu ada orang, satu orang sholat 4 rakaat dengan 4 arah.
Jadi lelah sekarang kepikirannya sana kiblat. Rakaat kedua rubah sana sampai dijajal semua.